Shalom, selamat bertemu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita sekalian yang boleh berjumpa kembali secara virtual bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Kami tetap diperkenankan menikmati berkat-berkat Tuhan, kekuatan iman, menghadapi segala macam pergumulan. Tuhan terus memberikan keyakinan, kepastian, dan pengharapan kepada kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami yakin percaya Tuhan akan terus memberkati hidup kami seterusnya. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin, firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita berbahagia masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkannya. Tuhan menolong menguatkan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema merespon pengampunan Tuhan. Umpe balik katilendokan diomai puang. Respond to God forgiveness. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang menanti putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka mengharapkan pembebasan. Lalu bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan sendiri. Karena itulah pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya, pengampunan Tuhan pasti dinyatakannya. Karena itulah, pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Ayat 5 sampai dengan 6. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-7. Berulang kali umat tidak setia bahkan berontak kepada Tuhan.
sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapat didikan lewat penghukuman Tuhan. Dalam keberdosaan, kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendaknya dengan cara menjauhkan diri kita dari dosa. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan mari kita berdoa. Allah kekasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Tuhan menyertai dan memimpin kami sekalian berkenan memperdengarkan firman-Mu. Tiba gilirannya kami akan melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Tuhan, tolong kami yang terbatas ini. Firman-Mu akan menjadi nyata ketika kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang dipuja dan dimuliakan lewat firman-Mu yang boleh kami nyatakan dalam hidup kami. Tuhan sertai kami dan segenap anggota jemaat-Mu, umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, dalam rumah tangga segenap hidup mereka, dalam pergumulan mereka, dalam segenap keadaan, dalam keterbatasan, dalam segenap upaya dan perjuangan, pengharapan, usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan setiap waktu. Tuhan sertai dan memberikan berkat untuk kebahagiaan hidup mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhannya Tuhan Engkau memberkati mereka. Dalam pendidikannya pun demikian. Tolong kuatkan kami, mampukan kami dengan sungguh-sungguh kami mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab kami kepada anak-anak karunia-Mu. Biarlah mereka bertumbuh dengan sehat, bahkan juga boleh bertumbuh di dalam iman dengan baik. Ya Allah, tak lupa kami juga mendoakan yang bergumul karena persoalan ekonomi, rumah tangga, dan begitu kompleks keadaan dan pergumulan umat-Mu. Tolong kasihani, berkati mereka. Berikan kebahagiaan kepada mereka yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit dan dalam pemulihan di rumah-rumah masing-masing. Kami doakan Bapak Kesia, Bapak Stefanus Pakurung, Matius Sirang, Bapak Nathan Sambo yang sudah keluar dari rumah sakit dan dalam perawatan di rumah sakit Luramai. Ibu Ludia Rangan, anak kekasih Andri Salim, anak kekasih Putri Angel dan Agra, anak kekasih Arafa dan Sela. Demikian dengan Bapak Oktavian Titando, anak kekasih Revaldo dan Rifan, Nyonya Peter Tena, Nyonya Eva Palalangan, Nyonya Damari Siri, Nyonya Agustina Patongloan, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Yohana Bura, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Matius Ruru, Nyonya JS Bane, Oma Keti, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Margareta Sarah, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Yusuf Rante, Bapak Antonius Somalinggi,
Bapak Oni S. Lakburawal, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak F. Andi Padang, Bapak Daniel 1, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Pem Nasrim, Bapak Karel Paranoan, Saudara Naftali Mina, dan anak kekasih Sela, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Tuhan berkati dan sembuhkan mereka. Dan berdoa bagi semua agenda-agenda kami. Hanya boleh berjalan dengan baik. Agenda pelayanan kami segenap majelis gereja. Tuhan mampukan kami untuk melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Dalam pelayanan kami, Engkau yang dipuji dan Engkau yang dimuliakan. Kami pun berdoa buat tempat dimanapun kami berada. Kiranya di situ kami boleh hidup dengan baik. Berelasi menyatakan buah-buah iman kami. Sehingga Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Dan berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk memerintah rakyat-Mu dengan baik. Segenap famili kami, keluarga kami dimanapun, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan hidup kami, lindungi kami ya Bapa di surga. Sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita sekalian. Lebih-lebih nyatakanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Dan lewat itu hanya Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Kristus. Sampai jumpa. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian.